25 Desember. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul bukan kebetulan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, baik itu pria atau wanita, menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak, kaya atau miskin, semuanya itu hendaknya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah kita pada akhirnya ketika berada di ujung maut didapati berkenan atau tidak. Dan masalah lainnya adalah kita tidak pernah tahu di mana ujung waktu kita. Dari antara kita, satu persatu akan menghadap pengadilan Tuhan. Kita tidak tahu siapa yang akan lebih dulu pulang di antara kita. Maka jangan anggap ringan dengan perkara kekekalan ini. Jangan main-main. Sejujurnya, sebagian dari kita ini masih ceroboh. Kita berpikir semua aman-aman saja. Kita tidak sadar betapa mengerikannya kekekalan itu. Saudara-saudara, hidup ini tidak gratis. Artinya kita ada di bumi ini by design. Bukan ada secara kebetulan atau kecelakaan. Allah yang mendesain dan merancang kita menjadi makhluk yang agung di mata Tuhan. Keagungan itu tidak diukur dari arloji yang kita kenakan, tas yang kita sandang, penampilan wajah, pakaian, dan lain sebagainya. Bukan penampilan lahiriah, melainkan manusia batiniah kita, ya, yang nanti suatu hari akan dipakaikan tubuh kemuliaan. Maka kita belajar mendengar peringatan Tuhan yang mengatakan bahwa 70-80 tahun umur hidup kita merupakan persiapan kekekalan. Apa yang kita lakukan? Tuhan tahu bagaimana mendesain waktu hidup kita. Momentum demi momentum menjadi kronologi yang bagus untuk menciptakan manusia yang agung. Jangan kita hanya setuju, namun camkan ini. Setiap hari kita harus serius, sebab hidup kita ini luar biasa. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Allah hanya menentukan orang-orang tertentu sesuai dengan prerogatif Allah. Kalau kita hidup sebelum zaman penggenapan, maka kita tidak pernah menjadi orang yang mengenal Yesus. Atau kita ada di suatu pedalaman yang sangat terpencil, kita pun tidak pernah mendengar Injil. Kalaupun mendengar, tetapi kita tidak pernah mendengar Injil secara benar. Tetapi sebagai umat pilihan, kita harus menjadi saksi bahwa Yesus dari Allah yang benar. Kita menjadi saksinya dengan mengenakan hidupnya. Belas kasihan, ketulusan, kasih, moralitas, kesucian. Itu kesaksian yang harus kita tunjukkan. Sehingga tercipta suasana yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Saudara-saudara, luar biasanya menjadi umat pilihan adalah kita dipersiapkan untuk dipermuliakan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka kita harus memiliki keagungan mental, spiritual, dan karakter yang agung seperti Bapa di surga. Maka Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, demikian pulalah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari beban dan dosa seperti di dalam Ibrani 12 ayat 1. Sehingga kita bisa melihat Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita tidak bisa ikut Dia karena beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa bukanlah perlombaan itu sendiri,
tetapi itu adalah hal yang menghalangi, menghambat, merintangi perlombaan yang wajib. Perlombaan yang wajib adalah to be like Jesus. Itu yang harus menjadi kerinduan kita. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus memberi sepenuhnya hidup kita untuk itu. Sejatinya kita mau cari apa dalam hidup ini? Apapun yang kita miliki akan kita lepas loh. Ayo kita kembali berpikir ulang. Banyak hal yang kita anggap selalu penting, selalu mendesak. Tetapi yang mestinya penting dan mendesak adalah momentum-momentum yang Tuhan berikan, yang di dalam Tuhan mau membentuk kita. Jangan dilewatkan. Jangan sampai kita melewatinya. Karena kita tidak punya kepekaan. Fokus kita tidak tertuju kepada Tuhan karena banyak urusan lain. Kita pasti banyak urusan, pasti sibuk. Tetapi ingat, di dalam semua kesibukan tersebut, fokus kita harus tetap langit baru, bumi baru. Fokus kita harus tetap kekekalan. Dan kita mempersiapkan diri untuk kekekalan tersebut. Maka hidup kita harus diubahkan, harus memberi diri disita. Setiap dosa atau kesalahan yang kita lakukan harus kita sadari. Jangan berpikir melepaskan besok atau hari ini sama. Tidak sama. Kalau sudah terlanjur merekam dosa, merekam gairah, tidak gampang ya. Sadarkah kita bahwa di luar kemampuan kita memahami betapa besar kasih Allah? Sungguh Dia ingin membawa kita ke tempat yang Bapa sediakan. Bahkan untuk umat pilihan, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam rumah Bapa. Ini bukan fantasi, bukan dongeng. Ini adalah realitas atau kenyataan yang suatu hari nanti kita pasti alami. Tetapi Bapa tidak bisa membawa kita ke tempat itu jika kita tidak layak. Makanya kita diproses. Ayo kita sungguh-sungguh menginvestasikan pikiran, perasaan, waktu, tenaga, dan semua potensi yang kita miliki untuk menyambut penggarapan Tuhan. Momentum demi momentum yang Tuhan atur menjadi kronologi yang begitu indah. Dan kita bisa memahami dan memberi diri kita dibentuk. Hidup ini singkat dan tragis. Jangan merasa sudah sembuh, jangan merasa sudah lengkap dan utuh, sebab hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan. Menyerahkan hidup tidak hanya berarti menjadi pendeta lalu melayani kegiatan gereja. Menyerahkan hidup yang sesungguhnya adalah memberi diri dibentuk oleh Allah, menjadikan ini bukan saja prioritas, tetapi satu-satunya isi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.